Kalau sebelumnya kita sempat bahas Aulon Tetra R4 yang bentuknya bulky, kali ini kita kedatangan smartwatch yang punya DNA sama, tapi menariknya yang kali ini udah punya sertifikasi military grade yang katanya sih udah tahan berbagai kondisi ekstrim, mulai dari benturan, getaran, suhu panas maupun dingin, sampai debu dan hujan. Semua bisa dilibas. Tapi ini beneran atau cuma gimmick aja ya? Dan kira-kira dengan spek badak begini, fitur dan kenyamanannya apakah bakal tetap oke nggak ya? Maka dari itu, langsung aja kita cari tahu bareng-bareng. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bareng Pongki. Dan kali ini kita kedatangan smartwatch dari Aulon, yaitu Aulon Neo. Dari pertama lihat aja smartwatch ini langsung kasih kesan tangguh. Dan yang paling menarik, military grade di jam ini nggak cuma satu, tapi ada 3 yang bikin kita nggak sabar buat langsung ngetes gimana pemakaian realnya. Untuk itu langsung aja kita mulai dari unboxing dan first impressionnya dulu. Let's go. Untuk urusan kemasan sebenarnya masih sama aja seperti beberapa smartwatch Aulon yang pernah mampir ke studio Pichel Techno. Tetap proper dan rapi khas Aulon, dengan perpaduan drawer berwarna abu-abu dan box bagian dalam berwarna hitam. Di bagian depan box Aulon langsung pamer 3 logo sertifikasi military grade lengkap dengan outline produk yang dari gambar udah kelihatan kokoh banget. Sementara di sisi lainnya isinya ya sama aja, yang mana terdapat branding, spesifikasi dan logo produksi. Nah, karena ngeliat jam yang kelihatannya kokoh banget, kita jadi makin penasaran. Jadi langsung aja kita bongkar. Di dalamnya terdapat isi kelengkapan, yaitu 1 buah unit Aulon Neo, 1 buah kabel charger USB A to magnetic 2 pin sepanjang 62 cm, 1 buah manual book, dan gak ketinggalan 1 buah screen protector. Untuk isi paket penjualannya ini udah tergolong esensial. Apalagi kita juga dikasih bonus screen protector bawaan. Menariknya sih, meskipun smartwatch ini udah mendukung konsep military grade, tapi Aulon tetap ngasih perlindungan ekstra buat layarnya. Jadi secara kelengkapan no complaint. Bravo Aulon. Soal desain, smartwatch ini jelas main di konsep sporty. Ya, kalau yang biasa kita lihat bisa dibilang ini mirip tactical watch. Dari looksnya tuh langsung kebaca kalau ini jam tuh buat aktivitas outdoor yang kelihatan tahan banting dan minim kesan manis-manis. Kesan kokohnya makin kerasa dari pilihan warnanya, yang mana Aulon kasih kita 2 varian warna, yaitu black dan silver. Kalau kita sih pilih yang hitam ya, biar berasa garang dan ngepas aja sama karakter jamnya. Dan waktu kita masuk lebih dalam bahas desain dari smartwatch ini, pada bagian strap kita akan menemukan strap berbahan silikon dengan desain yang sporty. Pilihan material ini jelas bukan tanpa alasan, karena untuk aktivitas outdoor yang bersinggungan dengan keringat, material ini jelas udah cocok banget. Apalagi ditambah bahannya yang udah lentur, jadi tetap akan nyaman meskipun nyantol di tangan terus dalam waktu yang lama. Nah, kalau teman-teman tipe yang suka gonta-ganti strap, tenang aja, karena smartwatch ini udah menggunakan sistem quick release 22 mm. Banyak pilihan dan proses lepas pasangnya juga mudah banget tanpa perlu alat tambahan. Selanjutnya dari strap kita geser ke body smartwatchnya. Secara konsep smartwatch ini punya bentuk rounded octagon, jadi nggak bulat polos dan juga nggak kaku bersudut tajam. Kombinasi ini berhasil memberikan kesan solid dan juga sporty. Sementara itu pas kita ukur, produk ini punya dimensi di 4x5 cm dengan panjang lug to lug di 6 cm. Sedangkan untuk ketebalannya ada di 1,4 cm. Sementara untuk bobot body only di 38 gram dan 58 gram ketika dipasang strapnya. Dari sini kita sih udah kebayang, karena jam ini emang gede, jadi rasanya bakal lebih cocok dipakai sama teman-teman yang pergelangan tangannya besar. Nah, kalau kita lihat lebih detail, smartwatch ini udah dibekali layar IPS berukuran 1,46 inci dengan resolusi 360 x 360 pixel, yang secara visual udah nyaman digunakan. Warnanya clear, teksnya mudah dibaca, serta viewing angle-nya udah lebih luas. Lebih lanjut, untuk keamanan sekaligus estetika, layar tersebut dikelilingi bezel yang tebal dengan protective face ring berbahan aluminium alloy, yang mana bezel tersebut juga udah disertakan informasi button labeling. Sementara itu, waktu kita geser sedikit ke samping, di sisi kanan jam terdapat sebuah crown untuk akses menu, lalu ada juga sebuah center built-in LED. Center ini tentu udah terang karena bukan yang cuma bikin layar smartwatch jadi putih aja,
Jadi kayak senter pada umumnya guys. Yang menarik, di tengah-tengah antara senter dan crown menu terdapat semacam tempat cantolan atau loop kecil berwarna merah dengan branding Aulon. Kita coba cari tahu, ternyata ini berfungsi sebagai cantolan lanyard. Jadi sewaktu-waktu pakai jam ini untuk kegiatan outdoor, ini bisa jadi sebagai pengamanan ekstra jika strap bawaannya udah mulai rusak. Sementara itu, kalau kita geser ke sisi kiri, di sini terdapat 2 buah pusher tambahan. Secara feel waktu dipencet, baik kedua pusher serta crownnya udah terasa empuk dan kita nggak ada komplain sama sekali. Terakhir, waktu kita pindah ke bagian back case, bagian ini tampak menggunakan material polikarbonat dan ABS yang memang lebih nyaman pas nempel di kulit, terutama pada saat keringetan. Selain itu di area belakang ini juga jadi tempat berkumpulnya berbagai komponen penting, mulai dari sensor kesehatan, pin magnetic charging, informasi perangkat, sampai speaker dan mikrofon untuk kebutuhan Bluetooth calling. Jadi kalau udah ada sensor kesehatan, speaker dan mikrofon, berarti sekarang saatnya kita masuk ke sesi fitur buat bahas lebih detail lagi. Nah, untuk menjalankan semua fitur di smartwatch ini, Aulon masih pakai software buatan mereka sendiri, yang mana software ini udah kompatibel untuk navigasi tombol fisik dan juga touchscreen. Untuk navigasi touchscreennya sendiri masih seperti biasa, di mana slide ke atas untuk cek notif, slide ke bawah untuk quick setting, slide ke kiri aplikasi favorit, dan slide ke kanan untuk masuk kepada menu widget. Dan kalau di tap hold, ini juga masih sama, yaitu buat gonta-ganti watch face. Sementara untuk tombol fisiknya, yang mana untuk crown yang diberi labeling menu, ini berfungsi untuk akses menu utama. Selain itu, kalau kita putar crown ini juga bisa berfungsi sebagai scrolling. Pindah ke bagian pushernya, maka yang bertuliskan GPS berfungsi untuk akses menu olahraga, sementara pusher heart menjadi satu-satunya tombol fisik yang bisa di custom. Jadi kita bisa atur fungsi klik dan pressnya sesuai kebutuhan. Masih terkait navigasi, produk ini juga didukung fitur raise to wake. Jadi kita nggak perlu pencet tombol, cukup angkat pergelangan tangan dan layarnya bisa langsung nyala. Kalau kita mau matiin jamnya, cukup turunin tangan kita, itu langsung mati. Secara keseluruhan untuk proses navigasi tombol fisik, touchscreen dan raise to wake-nya, kita nggak ada komplain. Selanjutnya, kita bakal bedah fitur-fiturnya, yang mana kita bakal mulai dari fitur yang emang jadi selling point utama mereka, yaitu military grade-nya guys. Smartwatch ini dilengkapi 3 sertifikasi military grade, yaitu MIL STD 810H, 883 dan 2164. Dari ketiga sertifikasi tersebut tentunya jam ini udah menjalani pengetesan yang berbeda-beda. Singkatnya, 2164 itu untuk memastikan proses perakitan udah mengikuti standar yang mendukung kesehatan jangka panjang. 883 terkait kesehatan internal komponen yang digunakan, dan 810H adalah pengetesan ketahanan dari final produknya. Dan nggak cuma 3 itu aja, produk ini juga udah punya sertifikasi 1 atmosfer atau 1 ATM yang tandanya tahan terhadap tekanan air setara kedalaman 10 meter. Di pemakaian realnya juga aman banget. Pernah nggak sengaja jatuh karena tangan licin, sempat kecemplung ke kolam ikan, bahkan kita iseng masukin smartwatch ini ke dalam es batu. Hasilnya, semua fungsi masih berjalan normal. Layar tetap responsif dan tombol-tombol fisiknya juga aman tanpa kendala. Jadi urusan ketahanan udah nggak perlu diragukan lagi lah. Setelah puas bahas ketahanannya, lanjut kita bahas fitur kesehatan yang tersedia seperti heart rate, sleep quality, dan blood oxygen. Untuk urusan monitoring kesehatan, di sini Aulon nggak ngejelasin secara resmi di produk ini pakai sensor apa. Tapi kalau melihat dari lini produk Aulon lainnya, besar kemungkinan jam ini dibekali Aulon Tracker 4.0 PPG Biometric Sensor yang secara sistem harusnya udah solid buat pemantauan kesehatan harian. Selain fitur-fitur kesehatan tadi, biar kita semangat buat gerak, smartwatch ini juga udah ngasih data monitoring daily activity, mulai dari cek kalori, jarak, dan langkah kaki. Nah, karena kita udah mulai semangat buat gerak, kalau kata Dokter Tirta, biasanya dari situ kita bakal nyaman buat mulai olahraga. Dan pas banget, smartwatch ini udah dilengkapi lebih dari 110 mode olahraga. Buat yang mau tracking walking, running, dan jogging, ada di sini. Hasilnya nanti kita bisa cek durasi, jarak, kalori, bahkan pace kita. Jadi kita bisa cek day by day progres olahraga kita, konsisten atau sekedar FOMO aja nih. Dan untuk mendukung proses tracking olahraga tadi, produk ini udah punya built-in GPS yang lengkap. Bahkan bukan cuma satu sistem satelit. Smartwatch ini mendukung GNSS Multi Constellation, mulai dari GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Navstar, sampai QZSS. Pas kita tes lari sejauh 1 km di area perumahan, smartwatch ini berhasil ngasih data dengan rapih dan lengkap.
mulai dari jarak, pace, bahkan jalur larinya juga ada guys. Bahkan waktu kita compare hasil trackingnya dengan Strava, selisihnya masih tipis-tipis saja. Selanjutnya kita pindah ke fitur yang paling sering kepake sehari-hari, yaitu fitur komunikasi di smartwatch ini. Untuk mendukung fitur komunikasi, smartwatch ini memakai perpaduan Bluetooth versi 5.4 dan Bluetooth Low Energy atau BLE. Fungsi BLE dipakai buat akses notifikasi, panggilan masuk dan music control, sementara Bluetooth 5.4 khusus dipakai untuk fitur Bluetooth calling. Nah, untuk mendukung fitur tersebut, maka smartwatch ini juga udah dibekali sebuah speaker dan mic yang tadi udah kita spill di segmen desain. Untuk mic-nya sendiri, kualitas tangkapan suara kita dapat didengar dengan jelas oleh lawan bicara. Sementara dari sisi speaker, ini juga masih aman dipakai buat teleponan, yang mana suara lawan bicara terdengar jelas. Sedangkan kalau dipakai buat dengerin musik, memang kualitasnya standar khas smartwatch aja. Tapi soal volumenya udah lumayan kencang, karena pas kita cek pakai dB meter, di volume maksimal rata-ratanya ada di 92,4 desibel dengan maksimum di 100,3 desibel. Nah, daripada teman-teman cuma ngebayangin aja, berikut kita spill kualitas speaker dan mic-nya. Check this out. Halo guys, kali ini kita akan mencoba mikrofon dari Aulon Watch Neo dan tes 123. Begini kalau misalkan kita deketin suaranya. Dan tes 123 ini kalau misalkan kita agak jauh ya dari mic-nya. Terus kalau misalkan kita deketin lagi, tes 123 seperti ini kira-kira kualitas dari mikrofon Aulon Watch Neo. Ya. Dan untuk speakernya, oke. Tes 123. Ini adalah kualitas suara dari speaker Aulon Watch Neo. Tes 123. Ini gimana menurut kalian? Udah oke belum buat dipakai teleponan? Ya, seenggaknya kita bisa denger lawan bicara dengan oke. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, masih sama seperti produk Aulon yang lain, smartwatch ini juga sudah dibekali fitur kecil yang bisa dibilang kepake gak kepake. Mulai dari voice assistant, informasi cuaca, music control, kompas, find phone, sampai bahkan ada kamera kontrol. Cuma memang satu catatan, di jam ini belum ada fitur always on display. Nah, sebagian fitur tadi akan lebih powerful jika teman-teman tandemin dengan aplikasinya. Dimana smartwatch ini memang udah didukung aplikasi bernama Fit Cloud Pro yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Isinya masih tipikal aja, yang emang didominasi fitur kesehatan dan olahraga. Cuma yang worth to mention, paling udah tersedianya dukungan connect ke aplikasi pihak ketiga macam Health Connect dan Google Fit. Tapi sayangnya aplikasi ini belum mendukung sinkronisasi kepada Strava. Untuk urusan baterai, jujur ini agak unik. Soalnya Aulon gak ngasih info apa-apa terkait baterainya berapa mAh, ketahanannya berapa lama, bahkan klaim chargingnya berapa lama pun mereka gak ngasih info. Udah kita cek di dus, manual book, web resmi, bahkan sampai ke online shop, ini juga gak ada guys. Ya udahlah, kita langsung tes aja di penggunaan real. Skenarionya antara lain mulai dari kecerahan 100%, fitur monitoring menyala, sampai sesekali kita nyalain flashlight dan pakai fitur tracking olahraganya. Yang mana setelah dites produk ini bisa bertahan sampai 4 harian. Di pengetesan yang aktif banget kayak gini, maka ketahanan baterainya udah sampai ke standar smartwatch pada umumnya. Pindah ke urusan charging, pada pengujian kali ini kita menggunakan kepala charger dengan output hingga 22 watt. Hasilnya untuk mengisi baterai dari 0 sampai 100%, smartwatch ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 27 menit. Bisa dibilang waktu charging begini udah tergolong cepat untuk smartwatch. Selain itu, selama proses pengisian aliran dayanya juga terpantau stabil di kisaran 2 watt. Dan yang menarik, nggak ada kendala seperti charging melambat di 99%, stuck di angka tertentu, atau penurunan daya yang nggak konsisten. Jadi proses pengisiannya berlangsung cukup mulus dari awal sampai penuh. Ya, walaupun nggak ada informasi resmi soal baterai, jujur, ini masih bisa kita maklumin lah. Karena dengan ketahanan dan proses charging kayak gini, bikin kita jadi nggak perlu ribet bolak-balik charging. Overall, menurut pendapat Bro Pongki, Aulon Watch Neo adalah smartwatch yang literally badak. Gimana enggak? Ketahanannya kebukti, baterainya awet, fiturnya lengkap, dan desainnya juga punya karakter yang kuat. Selain itu, kalau kalian mikir desain kayak gini pasti nggak nyaman, surprisingly pas kita pakai sejauh ini sih aman dan masih nyaman aja guys. Cuma paling ya kekurangannya buat yang emang tangannya kecil bakal berasa kegedean aja pakai smartwatch ini. Dan layarnya juga belum AMOLED yang bikin jadi nanggung banget di harga segini.
Tapi buat yang masih aman aja sama layar IPS-nya, harusnya udah ketebus lah sama fitur-fitur badaknya tadi. Jadi ini cocok banget buat kalian yang butuh smartwatch outdoor yang tahan banting, simple dan bisa diandalkan buat aktivitas harian maupun olahraga. Apalagi di harganya yang cuma 500 sampai 600 ribuan, menurut kita ini price to performance-nya menarik banget. Buat yang tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Worth it gak sih? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus cek juga sosial media serta website Pical melalui link di deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel kita yang lain, yaitu Pical Main Game yang ngebahas game konsol, PMG Films yang ngebahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, serta Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari kita kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Ini jam tangannya badak banget, ini direbus bisa nggak ya? Kalau kita rebus gimana ya? Kalau kita rebus